Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bika thiqahu alaika tuklan wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran fikih kita, fikih salat Id dari referensi kita Hasyiah Al-Baijuri, penjelasan lanjut atas Fathul Qarib, syarah dari matan Al-Ghayah wa Taqrib. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang kaifiat salat Id, yang mana dalam salat Id di setiap rakaatnya ada takbir, dan takbir yang kemarin masih luput dari penjelasan kita adalah takbir tersebut bukan fardu, bukan sesuatu yang wajib, bukan rukun juga, dan juga bukan ab'ad, bukan sunnah ab'ad, yang artinya kalau sunnah ab'ad ini dalam sholat kalau ditinggalkan maka dia harus ditambal dengan sujud sahwi. Tetapi takbir ini adalah hayat, sunnah hayat, yang apabila ditinggalkan karena lupa maupun disengaja maka tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi. Pada sesi kali ini kita akan meneruskan pelajaran kita. Syekh Ibrahim Al-Baijuri mengatakan wa yakhtubu ayman yusalli jama'atan minadz-dzukuri walau musafirin. Dan disunahkan khutbah ya bagi orang yang sholat berjamaah walaupun mereka berjamaahnya orang-orang yang sedang safar, maka disunahkan untuk khutbah. Fala khutbata limunfaridin, tetapi tidak disunahkan khutbah bagi yang sholat sendirian. Wala li jama'atin nisa, begitu juga apabila ada sekumpulan wanita yang melaksanakan sholat Id secara berjamaah, maka tidak disunahkan khutbah kecuali apabila di sana ada yang berkhutbah, yang berkhutbah tersebut adalah seorang laki-laki. Falau qamat wahidatun minhunna wa wada'atuhunna fala ba's. Nah, tetapi apabila misalnya ada sekumpulan wanita kemudian melaksanakan sholat Id secara berjamaah, tidak ada laki-laki, tadi kita katakan tidak disunahkan ada khutbah. Tetapi misalnya setelah sholat ada yang salah seorang dari wanita di antara mereka berceramah atau memberikan mau'idhah hasanah, maka tidak mengapa. Jadi di sini posisinya, kondisinya apabila sholat Id secara berjamaah dan ada laki-laki, walaupun jamaah tersebut berstatus sebagai musafir, maka disunahkan untuk khutbah setelah sholat Id. Tetapi apabila sholat sendirian maka tidak disunahkan khutbah. Begitu juga jamaah sholat Idnya hanya perempuan, maka tidak disunahkan khutbah. Tetapi yang terakhir ini, apabila salah seorang di antara wanita tersebut ada yang berceramah atau ada yang memberikan mau'idhah hasanah setelah sholat, maka tidak mengapa. Kemudian wa yundabu lil khatibi ayajlisa qabla al-khutbati lil istirahah lil adzan. Nah, khatib disunahkan untuk duduk sebelum berkhutbah. Lil istirahah, hanya untuk rehat sejenak, bukan untuk dikumandangkan azan. Wa yustahabbu ay yu'allimahum ahkamal fitrati fi 'idil fitrah wa ahkamil udhiyah fil adha. Nah, khutbah khatib disunahkan dalam khutbah Idul Fitri, disunahkan untuk menjelaskan hukum-hukum zakat fitrah. Sementara khatib dalam sholat Idul Adha disunahkan untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan tentang berkurban atau udhiyah. Wa man dakhala wal imamu yakhutub fa in kanu bis-sahra jalasa liyastami'a ma lam yakhsha khuruja waqtil 'id. Nah, apabila misalnya ada seseorang yang terlambat, terluput dari sholat Id secara berjamaah, kemudian dia datang sementara imam atau khatib sedang berkhutbah, maka kalau sholatnya di tanah lapang, maka dia boleh langsung duduk apabila dia tidak takut waktunya akan habis, waktunya masih panjang, nanti dia bisa mendengarkan khutbah terlebih dahulu baru kemudian sholat. Tetapi apabila jamaah ini sholat di masjid, diadakan sholat berjamaah, sholat Idnya di masjid, maka orang yang datang terlambat sementara dia mendapati imam atau khatib sedang khutbah, maka ia sholat tahiyatul masjid. Kemudian falau khotoba qoblahuma batalatil khutbah. Nah, ini perlu diperhatikan bahwasanya khutbah ini posisinya
ada setelah sholat. Maka apabila khutbah dilaksanakan sebelum sholat, maka khutbahnya batal. Khutbahnya batal dan tidak mendapatkan pahala. Dan khutbah ini berjumlah 2, ya. Jumlahnya khutbataini, 2 khutbah. Ka khutbah Jum'ah fil arkan la fi syurut. Jadi khutbahnya 2 seperti khutbah Jumat. Sifatnya sama. Fil arkan, rukun-rukunnya sama. La fi syurut, tetapi tidak dengan tidak syarat-syaratnya. Sebab memang khutbah pada sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha tidak menjadi syarat keabsahan sholat Id. Ya, dia hanya berstatus sunnah saja. Berstatus sunnah. Kecuali pada rukun-rukunnya khutbah Id tetap disyaratkan dengan bahasa Arab dan juga disyaratkan khatibnya berjenis kelamin laki-laki. Kemudian wa yukabbiru atau wa yaftatihu al-ula bit takbiri tis'an walaan. Nah, pada khutbah yang pertama disunahkan khatib membuka khutbahnya dengan takbir sebanyak 9 kali secara beruntun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebanyak 9 kali. Ya. Adapun wa yaftatihu ats-tsaniyah bit takbir sab'an walaan. Nah, adapun di khutbah yang kedua maka dibuka dengan takbir sebanyak 7 kali. Ini penjelasan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kaifiat khutbah pada salat itu. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, sekarang Syekh Ibrahim Al-Baijuri akan masuk dalam pembahasan takbir yang ada di luar salat dan juga di luar khutbah, atau sering kita ketahui dinamakan dengan khutbah atau dengan takbiran. Wa takbiru ala kismaini. Nah, takbiran ini ada 2 macam. Jadi takbiran itu ada 2 macam. Ala kismaini. Yang pertama adalah mursal. Mursal artinya mutlaqun anit takyid, yang tidak berbatas waktu, yang tidak terikat dengan waktu. Ya. Adapun takbir muqayyad, yang bagian kedua, takbiran muqayyad adalah takbir yang waktunya adalah setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat. Kita bahas takbiran yang macam pertama, yaitu takbir mursal. Wa yusanu raf'u sauti bit takbir. Nah, saat takbiran itu disunahkan untuk mengangkat suara. Li'anna fi raf'i saut idharu syi'aril id. Dengan mengangkat suara takbiran itu menunjukkan syiar id. Syiar hari id. Lakin al-mar'ah la tarfa' sautaha bihadratir rijalil ajanib wa mithlahal khuntha. Nah, tetapi kalau perempuan atau wanita tidak perlu untuk mengangkat suaranya, apalagi tidak perlu mengangkat suaranya di depan laki-laki yang bukan mahram, begitu juga khuntha, ya. Dan takbiran ini, ya, hukumnya adalah nadban, hukumnya mandub atau hukumnya sunnah, maupun untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk yang statusnya sedang bermukim di kotanya atau sedang bersafar, bagi orang yang merdeka maupun hamba sahaya. Nah, waktu takbiran mursal, ya, takbiran yang tidak berbatas waktu, ini berlaku di Idul Fitri maupun Idul Adha. Waktunya adalah min ghurubi syamsi, dimulai dari tenggelamnya matahari min lailatul Id, ya, tenggelamnya matahari di malam hari Id, dan berakhir atau waktunya terus ada sampai wa yastamiru illa ayadkhulal imam, sampai
imam muncul atau imam hadir ingin melaksanakan sholat apabila sholatnya berjamaah. Apabila sholat berjamaah, sholat idnya, maka waktu takbiran mursalnya itu dari terbenamnya matahari di malam id sampai imam masuk atau datang ke tempat sholat berjamaah, sholat id. Apabila sholat sendirian, sholat idnya sendirian, maka waktunya dimulai dari tenggelamnya matahari sampai orang tersebut yang sholat sendirian itu ingin melaksanakan atau ingin melakukan takbiratul ihram untuk sholat id. Dan apabila memang dia tidak sholat, maka fa'ilam yusolli aslan, kalau dia memang tidak sholat, misalnya dia sedang haid atau sedang yang lainnya, maka hak untuk bertakbiran sampai selesainya waktu sholat id, yaitu sampai tergelincirnya matahari. Kemudian masuk dalam pembahasan takbiran macam yang kedua, yaitu takbiran muqayyad. Takbiran muqayyad. Dan takbiran muqayyad ini hanya berlaku di Idul Adha, tidak ada di Idul Fitri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan wa yukabbiru fi Idil Adha bi raf'i sautin li'annahu min syi'ari tilkal awqat khalfas salawat. Takbiran muqayyad berlaku di Idul Adha ya, dengan mengeraskan suara sebagaimana telah kita jelaskan, dan waktunya adalah setiap selesai sholat, maupun itu sholat fardu ataupun sholat sunnah atau bahkan sholat jenazah. Ya, kesunahan untuk melaksanakan sholat takbiran muqayyad itu adalah setiap selesai sholat, apapun sholatnya, sholat fardu atau sholat sunnah atau sholat jenazah bahkan sholat apapun itu ya, bahkan sholat yang ada atau sholat yang qadha ya, maka tetap disunahkan untuk melaksanakan takbiran muqayyad. Nah, takbiran muqayyad ini waktunya kapan? Waktunya dimulai dari min subhi yaumi Arafah, dari salat subuh hari Arafah. Sampai kapan? Ila asri ayyamit tasyrik, sampai waktu asar di hari terakhir hari tasyrik. Artinya di sini ada 5 hari untuk melaksanakan takbiran muqayyad. Hari ke-9 hari Arafah, hari ke-10 hari Idnya, hari 11 mulai hari tasyrik, hari 12 hari tasyrik yang kedua, dan hari tasyrik yang ketiga sampai tanggal 13. Berarti ada 5 hari. Nah, kemudian bagaimana sighah takbirnya? Bagaimana lafaz takbirnya seperti apa? Wasighatut takbir ya. Wasighatut takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Dan boleh atau disunahkan untuk menambah lafadznya dengan kalimat la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, wa yusannu salatu wassalamu ba'da dzalika 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Dan juga disunahkan setelah mengucapkan takbir ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setelah mengucapkan takbir tersebut, disunahkan juga untuk mengucapkan salawat, melafadzkan salawat untuk Nabi Muhammad SAW, juga beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dan juga istri-istrinya dan keluarga beliau. Nah, itulah pelajaran kita, dan dengan sesi keempat ini berarti telah selesai pelajaran fikih kita. Pelajaran fikih kita telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ada waktu yang
luang lagi untuk kita belajar fikih-fikih yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.